Mendobrak stereotip superhero pria kulit putih dari Amerika Serikat, Black Panther menghadirkan superhero Marvel dengan tokoh utama berkulit hitam dan mayoritas casting kulit hitam juga. Halo Sobat Serius, balik lagi sama aku Mahira di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu di Serius Nonton. Di episode Serius Nonton kali ini kita bakal ngebahas 5 film Marvel terbaik versi tim Serius. Kira-kira filmnya apa aja ya? Langsung aja kita check it out! Became Iron Man. Realized I loved you. Kalau ngomongin film terbaik dari Marvel Cinematic Universe, film yang satu ini pasti judul pertama yang mampir di kepala kamu. Mengambil setting setelah Avengers Infinity Wars yang menyedihkan, Avengers Endgame menghadirkan film blockbuster paling dramatis dan menakjubkan yang sempat hadir di semesta MCU. Lewat tangan dingin Russo Brothers, film ini berjalan di antara drama tingkat tinggi dan komedi katarsis, menawarkan beberapa adegan paling gelap dan paling jujur secara emosional dalam sejarah MCU, di samping beberapa adegan yang paling konyol. Kita diajak mengenal karakter-karakter kesukaan kita dari semesta MCU lebih dekat, melihat mereka mengungkapkan rasa duka, rindu, bersalah, dan cinta. Dan ini sukses banget mengaduk emosi penontonnya. Avengers Endgame berhasil jadi penutup untuk fase ketiga dari MCU, memberikan jahitan yang amat rapi akan satu dekade berjalannya cerita para superhero ini. Hati-hati, endingnya Endgame mengandung bawang. Buck. Do you remember me? Your mom's name was Sarah. You used to wear newspapers in your shoes. Walaupun udah hampir 6 tahun berlalu sejak rilisnya Captain America Civil Wars, sepertinya film ini gak berhenti warawiri di pikiran saking menariknya film yang satu ini. Mengangkat pertanyaan kontroversial di mana apakah Avengers harus dinasionalisasi, Captain America Civil Wars membawa isu di mana banyaknya kerugian dan kematian warga sipil yang meningkat pasca pertarungan yang melibatkan Avengers. Avengers dihadapkan pada keharusan untuk tunduk pada pengawasan dan kontrol politik PBB. Ini yang kemudian menyebabkan perpecahan antara anggota Avengers sendiri, di mana Captain America membela otonomi Avengers dan Iron Man yang menyetujui aturan pemerintah. Captain America Civil War, seperti film-film Marvel sebelumnya, memberikan sensasi thrilling yang menyenangkan dalam adegan-adegan aksi yang ditampilkan. Namun, yang perlu dicatat adalah bagaimana, bahkan ketika mereka saling bertengkar, jelas bahwa afeksi yang mendalam dan persekutuan antara anggota Avengers tidak dapat dipatahkan. Captain America Civil War juga menghadirkan penampilan pertama dari Spider-Man versi Tom Holland, memberikan momen yang amat exciting saat menontonnya. Doctor Strange, you think you know how the world works? Berhasil mencuri panggung, Doctor Strange sebagai Sorcerer Supreme jadi salah satu Avengers yang paling menarik dengan sihirnya. Tentu saja, film MCU yang menceritakan awal mula kehadiran Dokter Bedah Stephen Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch ini jadi salah satu film Marvel yang kerap mendapat pujian. Momen-momen yang dihadirkan terasa surreal dan sedikit mirip dengan Inception karya Christopher Nolan, dipadukan dengan akting teatrikal Cumberbatch sebagai Stephen Strange, seorang mantan dokter bedah syaraf kaya raya yang congkak. Setelah kecelakaan yang buruk menimpanya, Strange kemudian harus berkunjung ke Nepal untuk mengembalikan kemampuan bedahnya. Namun, pertemuannya dengan Ancient One membuka Strange pada dunia baru yang tidak disangka. Doctor Strange menjadi perjalanan superhero yang amat menarik dan menyenangkan. Dengan visual yang drippy, Doctor Strange membawa MCU ke dunia menarik yang penuh dengan sihir dan villain yang ada di luar pemahaman kita tentang waktu dan realitas. Keren! I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. Masterpiece lainnya dari Marvel yang nggak boleh dilewatkan menurut tim Serius adalah Black Panther. Mendobrak stereotip superhero pria kulit putih dari Amerika Serikat, Black Panther menghadirkan superhero Marvel dengan tokoh utama berkulit hitam dan mayoritas casting kulit hitam juga, lengkap dengan jalan cerita dan latar belakang yang mengangkat budaya Afro-Amerika. Black Panther sendiri menceritakan tentang T'Challa, seorang pangeran yang mewarisi takhta sang raja beserta kekuasaan terhadap tanah Wakanda, wilayah fiktif di Afrika.
Namun, T'Challa dihadapkan pada berbagai masalah yang menguji kecintaannya pada negara tersebut. Film Black Panther sendiri berhasil menghadirkan kesan emosional yang dalam sekaligus mengangkat bagaimana ikatan keluarga dan suku yang kental dalam budaya Afrika. Diversity dan kemampuan akting yang memukau dalam castingnya, penyampaian cerita yang sederhana tapi rapi, dan keindahan Wakanda sukses membawa Black Panther jadi salah satu film Marvel terbaik yang pernah ada. The revolution will be live. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. Last but definitely not the least, ngomongin film terbaik MCU, sepertinya gelar itu pantas disematkan pada film yang baru-baru ini keluar, yakni Spider-Man No Way Home. Membawa konsep multiverse ke layar lebar MCU, Spider-Man No Way Home menampilkan Peter Parker versi Tom Holland yang tanpa sengaja mengacaukan mantra Doctor Strange dan membuka universe lain, yang berujung pada kedatangan villain atau musuh-musuh Spider-Man dari semesta lain, alias film-film Spider-Man yang bukan dari MCU. Kehadiran wajah-wajah familiar itu berhasil mencuri perhatian penonton sejak awal, membawa nostalgia ke dalam filmnya. Spider-Man No Way Home ngasih lihat Peter Parker yang beranjak dewasa dengan masalah-masalah yang lebih serius juga, berbeda dengan film Spider-Man versi MCU lainnya. Selain itu, Spider-Man No Way Home rasanya pantas diberi pujian atas briliannya cara film itu menampilkan 3 semesta yang berbeda jadi satu dengan jelas dan tidak membingungkan. Spider-Man No Way Home juga punya adegan pertarungan yang variatif, sehingga tidak membosankan dan tidak terasa seperti copy-paste dari film Marvel lainnya. Beberapa meme recreate dan pop culture reference yang dijatuhkan di sana-sini juga sukses menghibur. Definitely one of the best Marvel movie. Save everyone. Nah, itu dia 5 film terbaik Marvel versi tim serius. Gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju atau kamu gak setuju? Coba share di kolom komentar ya. Sekian dari episode Virus Nonton kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang suka nonton ya. Aku Mahira, pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye!